Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semuanya, khususnya kelas 4? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana puasanya? Mudah-mudahan kalian semuanya bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik sehingga puasa kalian, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Pak Ihin akan menyampaikan materi PAI Pendidikan Agama Islam pada bab 9. Silakan buka buku PAI-nya pada halaman 87 bab 9 dengan judul Mari Melaksanakan Sholat. Dengan judul Mari Melaksanakan Sholat. Nah anak-anakku semuanya, sholat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Anak-anakku semuanya, pada bab ini Pak Ihin akan menjelaskan yang pertama keutamaan sholat, yang kedua makna bacaan sholat, yang ketiga perilaku-perilaku yang mencerminkan pemahaman dan pelaksanaan ibadah sholat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami pelajaran ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bahas yang pertama, yaitu keutamaan sholat. Anak-anakku semuanya, bahwa sholat itu mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya yang pertama adalah bahwa sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Ya, bisa dilihat di sini adalah rukun Islam. Nah, yang pertama, rukun Islam yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah mengerjakan sholat atau menunaikan sholat. Yang kedua, sholat diwajibkan atas kaum muslimin dan muslimat, dan perintahnya langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bahwa sholat merupakan amal ibadah yang pertama sekali akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang keempat, sholat merupakan amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sholat dapat menghapus kesalahan dan menghilangkan keburukan. Dan yang keenam, sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketujuh, orang yang khusyuk dalam sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Masya Allah. Ya, luar biasa. Yang kedelapan, sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi anak-anakku semuanya, kita hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kalian di rumah punya masalah, banyak masalah, baik di rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maka jangan marah, jangan ngambek, jangan berputus asa. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Harus bersabar. Bersabar ya, supaya menghadapi masalah itu dengan tenang. Orang yang sabar itu akan tenang ya menghadapi semua permasalahan. Maka anak-anakku semuanya ya harus sabar ketika ada masalah. Kemudian setelah sabar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Ya, maka di ayat tadi bahwa untuk mendapatkan pertolongan Allah dengan cara sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anakku semuanya bisa menjadi orang yang sabar, bisa menjadi orang-orang yang ahli salat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk memahami makna bacaan sholat, maka anak-anakku semuanya silakan dipelajari, buka bukunya pada halaman 90, 91, 92 ya. Makna mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Tujuannya adalah ketika kita sholat, ketika kita ibadah, jadi sholat itu kan menghadap langsung kepada Allah, maka kita harus memahami makna bacaan sholat tersebut. Kalau tidak, maka yang ada adalah pikiran kita, hati kita tidak fokus kepada sholat kita. Mungkin pikirannya kemana, ya mainan mungkin. Jadi anak-anakku semuanya usahakan ketika sholat kita bisa memaknai bacaan sholat tersebut. Ya. Dimulai dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, itu apa maknanya? Allah Maha Besar. Dari situ semuanya yang ada di bumi ini kecil ya, hanya Allah yang Maha Agung, Maha Besar. Seperti itu. Kemudian setelah takbiratul ihram, kita biasa membaca doa iftitah. Ya, salah satunya kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian dilanjut Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah pun semuanya harus bisa memaknai ya makna bacaan yang ada dalam sholat. Jadi tugas PAI pada hari ini, pada pertemuan ini adalah kalian buka halaman 90, 91, 92. Silakan dibaca-baca terlebih dahulu ya tentang makna bacaan sholat. Setelah dibaca-baca, dipahami, dihafalkan maknanya ya. Sehingga mudah-mudahan kita semuanya, anak-anakku semuanya, ketika melaksanakan sholat dengan khusyuk dan tenang ya. Baik, selanjutnya kita bahas yang ketiga, yaitu perilaku-perilaku apa saja yang mencerminkan pemahaman pelaksanaan sholat. Nah, anak-anakku semuanya, sholat itu lebih baik dikerjakan secara berjamaah, dan ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena pahalanya 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Jadi lebih afdol sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Untuk itu, anak-anakku, mari kita laksanakan sholat secara berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Kemudian apa yang bisa kita ambil, perilaku-perilaku apa saja yang mencerminkan dari pelaksanaan sholat ini? Kita lihat ketika kita berjamaah, ada seorang imam, sebelum imam memulai sholatnya, maka
imam tersebut melihat persiapan daripada makmumnya. Apakah sudah siap? Ketika sudah siap, maka imamnya baru mulai takbiratul ihram. Kemudian gerakan-gerakan sholat jamaahnya kompak. Imam takbir, makmum mengikuti takbir. Imam sujud, makmum begitu juga mengikuti sujudnya imam. Jadi dari pelaksanaan sholat jamaah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dengan sholat berjamaah, dengan sholat ini kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan perilaku dan sikap kekompakan bersama. Ya, jadi kalian harus kompak baik di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, mematuhi ketua kelompok. Artinya apa anak-anakku semuanya? Ketika di dalam sholat jamaah, ya, makmum harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imamnya. Tidak boleh seorang makmum mendahului gerakan daripada imamnya. Itu nanti tidak sah. Maka di dalam kelompok jamaah itu ya harus kompak dan seorang makmum mengikuti perintah daripada imamnya. Begitu. Yang ketiga, tidak marah bila diberi nasihat. Seorang imam ketika ada kesalahan dalam sholat, dalam memimpin sholatnya, maka kewajiban makmum adalah memberitahu. Ya, ketika ada gerakan sholat, rukun sholat yang mungkin salah atau tertinggal, maka kewajiban makmum juga memberitahu, menasihati. Nah, ketika dinasihati, tidak boleh marah. Ya, jadi contohnya ketika imam harusnya sujud, ini tidak sujud, langsung berdiri. Maka dinasihatin sama makmumnya dan itu harus diterima. Bagaimana cara, ini teknisnya ya, bagaimana cara menasihati imam? Untuk laki-laki menggunakan bacaan subhanallah, ya. Ketika menegur atau menasihati imam yang salah gerakan, salah rukun, maka tegur dengan kalimat subhanallah. Untuk yang putri, untuk jamaah putri, ketika melihat imamnya salah gerakan atau meninggalkan rukun dengan tidak sengaja, maka cara menegurnya, cara menasihati dengan cara tepuk tangan sekali. Ya, begitu. Demikianlah anak-anakku video pembelajaran PAI pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami pesan Paihin. Silahkan perbanyak membaca bukunya, ya. Buku jangan disimpan, tetapi dibuka-buka. Sayangilah buku. Dengan cara apa menyayangi buku? Dengan cara membukanya, membacanya, sehingga buku senang, ya. Buku itu adalah isinya ilmu, ya. Kalau kita menjauh dari buku berarti kita juga cuek dan menjauh dari ilmu. Maka dekati, senangi, cintai buku, sehingga dengan cinta kita kepada buku, maka ilmu yang ada di dalam bukunya akan kembali mencintai kita juga, ya. Jadi perbanyaklah membaca buku. Pesan terakhir adalah silahkan sekali lagi perbanyak membaca buku. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya nanti akan Paihin cek satu persatu materi tentang melaksanakan sholat ini, ya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.